Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita sebagai keluarga besar STT Aletheia, kita membacakan visi dan misi STT Aletheia. Visi, menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan mengembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 95 ayat 6-7 menyatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari bersama kita puji dan muliakan namanya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah dinyatakan kepada manusia, bukan dengan perkataan tanpa tindakan, tetapi justru dinyatakan lewat tindakan yang besar, yaitu Yesus Kristus mati bagi setiap kita orang yang berdosa. Itulah perwujudan kasih Allah yang besar. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi setiap kita yang sudah menerima dan mengalami Yesus Kristus dalam kehidupan kita, apakah kita senantiasa melakukan tindakan yang berarti di dalam Yesus Kristus? Oleh sebab itu, mari setiap kita merenungkan setiap pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan. Yang berulang ku lakukan di
Dengan kerendahan hati kami datang mengakui setiap pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami masih terus terikat dengan hal-hal dunia yang membuat kami sombong, iri hati, dan membenci satu dengan yang lain. Oleh sebab itu ampuni kami dan baharulilah setiap kehidupan kami, agar kami tidak serupa dengan dunia ini, melainkan kami menjadi orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah di dalam kemurahan-Nya telah mengaruniakan Yesus Kristus putranya yang tunggal bagi pengampunan dosa kita. Karena Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 24-25. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Sebagai orang yang telah diampuni, biarlah kita senantiasa hidup untuk mempersembahkan segenap pikiran kita hanya tertuju kepadanya. Dan biarlah kita terus mengingat firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan di budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Agung Gunawan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan Penuhkanlah Bejanaku.
Benar Tuhan, seperti pujian yang baru kami nyanyikan, kami haus akan firman-Mu. Di tengah-tengah dunia yang kering, yang penuh dengan kebejatan moral, penuh dengan dosa, kami mau Tuhan, firman-Mu menuntun kami, mengarahkan kami, bahkan mengubah hidup kami, supaya makin hari kami makin serupa dengan Kristus dan semakin menyenangkan hati-Mu. Untuk itu Tuhan, ketika pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami rindu Roh Kudus menolong kami untuk memampukan kami bukan hanya sekedar mengerti, memahami, tetapi lebih jauh daripada itu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-12. Kan di situ ya, Kak. Mari kita membaca. Oke, kita membaca Roma 12 ayat kedua yang sudah saya tampilkan itu ya. Mari kita membaca bersama-sama 1 2 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Hari ini saudara, judul khotbah yang saya sampaikan yaitu bicara tentang berani tampil beda. Hal itu berdasarkan dari seruan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 yang kita baca tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ini saudara? Mengapa Rasul Paulus mengingatkan orang-orang jemaat di Roma untuk mereka tidak serupa dengan dunia ini? Karena saudara pada waktu itu kota Roma itu adalah memang kota perdagangan. Dan ternyata banyak orang dari berbagai dunia datang ke sana. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, kota yang ramai ternyata di dalamnya itu penuh dengan kebejatan moral, di mana mereka dari berbagai tempat, mereka karena berdagang, mereka karena kecapean, mungkin mereka perlu istirahat, mereka makan minum tidak ada masalah. Kemudian minumnya minum minuman keras, kemudian akhirnya ada pelacuran, prostitusi dan sebagainya. Sehingga saudara, itulah kondisi kota Roma yang begitu carut marut, yang begitu penuh dengan kebejatan moral. Makanya Rasul Paulus katakan jangan kamu yang tadi siapa yang nyanyi coba. Oke, sudah oke di sini? Atau pakai mic yang stand tadi? Oke, sudah oke ya. Oke. Nah, saudara-saudara, itulah dunia pada waktu itu. Nah, ternyata tidak ada bedanya dengan kehidupan dunia kita hari ini. Jadi, firman Tuhan ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kebejatan moral, kebejatan susila, asusila. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Olimpiade Paris ya kemarin sudah ditutup dengan pesta kembang api dan satu peristiwa yang spektakuler ya, di mana ada seorang bintang film Hollywood. Tahu saudara siapa namanya? Ya? Siapa? Nggak dengar saya, siapa? Ya, yang memainkan Mission Impossible ya, dia loncat dari atas, wah, kemudian dia mengambil bendera, lalu naik motor, karena nanti tuan rumah berikutnya itu adalah Los Angeles ya, sehingga akhirnya dialihkan ke sana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan memang luar biasa. Olimpiade Paris itu sangat spektakuler, tetapi ada satu hal yang sangat memalukan dan itu satu penghinaan bagi orang Kristen, yaitu apa? Ya, kita perhatikan next. Nah, saudara, nah ini kita perhatikan. Ini parodi yang dibuat pada waktu pembukaan Olimpiade Paris. Parodi memparodikan tentang perjamuan terakhir, The Last Supper, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan ternyata saudara, pada waktu pembukaan itu di kapal, itu ternyata Tuhan Yesus digambarkan dengan namanya drag queen, itu adalah laki-laki yang memakai baju perempuan. Kalau di sini namanya waria ya.
Jadi saudara lihat ya, banyak murid-muridnya dianggap seperti itu, mereka waria. Jadi mereka sangat menghargai, bahkan sangat mempropagandakan tentang LGBT. Nah saudara, banyak orang yang waduh sayang sekali pembukaan yang begitu bagus akhirnya dirusak dengan parodi seperti ini. Bahkan Elon Musk ya saudara tahu itu dia mengatakan bahwa ini adalah satu penghinaan bagi orang Kristen. Tetapi apa yang dikatakan oleh Direktur Arsitektur daripada pembukaan Olimpiade? Kembali ya ke slide yang lalu, yang tadi ya sebelumnya ya. Dia berkata begini, Thomas Joly berkata bahwa di Prancis orang bebas untuk mencintai sesuka hati mereka, bebas mencintai siapapun yang mereka inginkan, bebas percaya atau tidak percaya. Inilah saudara dunia kita hari ini. Bebas, sebebas-bebasnya. Kita bebas mau pakai baju apa, laki-laki mau pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki, perempuan senang sama perempuan, laki senang dengan perempuan. Bahkan ya tidak ke gereja, bahkan tidak perlu punya agama dan sebagainya, bebas. Inilah dunia kita. Makanya saudara, Rasul Paulus berkata jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Yang pertama, dunia telah dirusakkan oleh dosa. Dunia penuh dengan kebejatan moral. Dan yang kedua, mengapa saudara kita tidak boleh serupa dengan dunia? Ingat saudara, kita adalah warga negara surga. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 berkata begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara ingat kita ini, saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah warga negara surga. Memang kita masih hidup dalam dunia, kita warga negara Indonesia, tetapi jangan lupa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini punya status yang luar biasa, yaitu warga negara surga. Nah saudara, sebagai warga negara surga, hidup kita harus berbeda dengan dunia yang telah rusak oleh karena dosa. Makanya Rasul Paulus katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia. Karena apa? Saudara dan saya adalah warga negara surga. Pola hidup kita, pola pikir kita, perkataan kita, sikap kita harus sesuai dengan standar surga. Makanya saudara, firman Tuhan hari ini akan menolong kita bagaimana kita supaya bisa berbeda dengan dunia. Mengapa kita berbeda dunia? Karena dunia telah rusak dan kita adalah warga negara surga. Nah bagaimana kita dapat berbeda dengan dunia? Nah dari pembacaan kita belajar ada dua kiat penting ya yang diajarkan dari pembacaan kita untuk kita dapat berbeda dengan dunia. Yang pertama saudara, kita harus berani berkata tidak. Tadi di dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya tertarik dengan satu terjemahan yang ditulis oleh J.B. Phillips. Dia memakai kalimat begini. Jangan biarkan dunia di sekitar Anda menekan Anda masuk ke dalam cetakannya. Jadi dengan kata lain saudara, firman Tuhan yang diterjemahkan oleh J.B. Phillips ini mengatakan bahwa jangan kamu membiarkan dunia di sekitar kamu menekan kamu untuk masuk ke dalam cetakannya. Jadi jangan serupa dengan dunia itu artinya apa? Kita harus berani berkata tidak. Jangan mau dimasukkan, jangan mau ditarik, jangan mau kita akhirnya dijebloskan ke dalam cetakannya. Akhirnya kita terbentuk seperti dunia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berani berkata tidak. Kalau dunia menarik kita, ayo masuk. No, tidak. Nah tetapi memang tidak gampang saudara. Memang kita untuk berbeda dengan dunia itu susah ya. Karena apa? Karena tawaran dunia itu begitu menggiurkan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, aktivis gereja, bahkan mahasiswa-mahasiswa teologi yang akhirnya jatuh ke dalamnya. Hati-hati. Tawaran dunia itu memang menyenangkan, mengasihkan. Tetapi saudara, kita sekali jatuh ke dalam tawaran dunia, maka kita akan dikuasai, dicetak, dibentuk. Akhirnya kita diperbudak dan susah kita untuk keluar. Makanya Rasul Paulus katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Yang diterjemahkan tadi dalam terjemahannya Phillips itu katakan apa? Jangan kamu mau ditarik untuk masuk ke dalam cetakan dunia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita lihat banyak tarikan-tarikan yang memaksa kita masuk di dalamnya. Dan sayangnya
banyak orang-orang Kristen, banyak hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya kita tidak terkecuali. Kita mahasiswa teologi, bahkan juga dosen-dosen bisa jatuh di dalamnya. Misalnya apa? Yang pertama saudara bicara tentang pornografi. Hati-hati saudara, industri pornografi ini luar biasa. Mereka sangat gencar memproduksi film-film baru dan sebagainya. Dan itu ternyata banyak peminatnya. Ada seorang seksolog Kristen, dia mengatakan bahwa hari ini 65% anak muda gereja, pemuda remaja gereja. Ini menurut survei penelitian yang dilakukan. 65% anak muda, pemuda remaja gereja terlibat di dalam pornografi, terlibat di dalam cybersex. Hati-hati saudara, 65%. Mungkin itu terjadi juga di tengah-tengah mahasiswa teologi. Mungkin di antara kita yang hadir pada pagi ini, mungkin kita masih ikut di dalamnya. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita dicetak. Nah kalau kita sudah masuk ke dalamnya, kita dicetak dalam ciptaan ini, akhirnya apa? Kita menjadi orang yang adiktif, kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan susah saudara ya. Itu akan mempengaruhi akan pola hidup kita. Kita tidak lagi semangat belajar, terganggu, pikiran kita selalu ketemu orang, selalu pikirannya pornografi. Dan saudara yang bahaya apa? Ternyata pornografi itu bisa membawa kepada berikutnya di bawah itu namanya free sex. Karena seseorang kalau menonton film porno itu biasanya pikirannya itu tidak puas hanya nonton, pikirannya mulai bagaimana saya melakukan, bagaimana saya seperti mereka yang di film itu. Akhirnya saudara, free sex terjadi di mana-mana. Hubungan seks di luar nikah, anak-anak muda banyak jatuh di dalamnya. Bahkan saudara-saudara ada banyak ya kisah yang sangat memprihatinkan. Ada pengasuh pondok pesantren mencabuli akan santri-santri wanitanya. Ada juga saudara guru-guru Kristen juga mereka melakukan pelecehan seksual kepada murid-muridnya. Hati-hati saudara, kita tidak kebal. Kita semua bisa masuk di dalamnya. Hari ini banyak saudara-saudara anak-anak muda gereja. Mereka pelayanan, tetapi mereka hidup di dalam free sex. Mereka masih pacaran, sudah test drive. Ya, tahu test drive ya? Jadi uji coba. Saudara, saya ingatkan kita ya, hati-hati. Ya, kalau laki-laki kalau sudah pacaran, pacarmu laki-laki mengajak saudara melakukan hubungan seks, itu berarti dia tidak sayang sama saudara. Dia ingin merusak masa depan saudara. Hati-hati. Itu seperti apa saudara? Lebah yang hanya mengisap sari madu. Saudara, yang laki-laki enak saja, yang wanita itu akhirnya menderita. Ya, saudara hanya bisa menyesali dan menyanyi. Hilang permataku, hilang harapanku, percuma sudah terlambat. Ayo saudara hati-hati. Jangan dicetak oleh dunia. Pornografi kita mulai buang. Kalau mungkin hari ini saudara masih. Jangan tunda-tunda buang. Lepaskan, tinggalkan. Karena akan bisa membawa kepada yang lebih jauh. Free sex. Kemudian juga masalah apa? Masalah korupsi. Ketidakjujuran di dalam hal keuangan. Hari ini saudara kita melihat Indonesia luar biasa. Korupsinya itu gede-gedean. Sampai ada yang mengatakan korupsi di Indonesia itu seperti orang kalau sudah kena penyakit kanker itu sudah diem 7 katanya. Artinya apa? Sudah menjalar kemana-mana. Polisi, jaksa, hakim, semua. Saudara-saudara hati-hati. Hamba-hamba Tuhan banyak jatuh di dalam melakukan korupsi uang gereja. Saya diminta menangani ya hamba Tuhan. Dia tidak jujur dengan keuangan. Dia korupsi uang gereja. Kemudian dia dikonseling, katanya sudah ya dikeluarkan dari gereja ini konseling. Kemudian akhirnya dia masuk ke gereja yang lain. Ternyata saudara tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh dibuang. Apa kebiasaannya? Sekarang dia dikeluarkan lagi dari gereja yang baru. Karena apa? Ternyata saya tanya sama gembalanya, mengapa kok ini dikeluarkan? Penyakit lamanya muncul lagi. Dia korupsi uang gereja. Hati-hati ya saudara-saudara, kita memang butuh uang. Saya percaya kita semua dosen-dosen dan saudara-saudara butuh uang. Tapi hati-hati. Janganlah kita akhirnya ikut cetakan dunia. Untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Dengan apa? Korupsi.
Bahkan sekarang yang ada itu apa saudara? Judi online. Ternyata judi online ini juga luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ya, anggota DPR itu ditengarai banyak yang terlibat judi online. Dan ternyata saudara, saya melayani di Jakarta, itu ada kasus hamba Tuhan terlibat judi online. Saudara, saya tahu kita kepingin punya uang banyak, tidak ada salahnya. Tetapi saudara, itu proses. Saudara melayani pelan-pelan, saudara menabung dan sebagainya. Bukan dengan cara yang gampang, judi online akhirnya saudara bisa mendapatkan uang. Tidak ada. Ceritanya itu orang kaya karena judi. Justru orang semakin menderita karena judi. Akhirnya apa saudara? Kalau sudah kalah judi, hati-hati saudara. Saya pernah menangani satu anak, ya anak muda, dia katakan, iya saya dulu jatuh karena apa? Diiming-iming Pak. Di dalam judi online itu ditawari, pertama kamu dikasih uang 5 juta. Siapa yang tidak mau saudara? Kemudian dia pakai main, dan ternyata main pertama kali menang, ya wah dapat banyak saudara. Wah dia main terus. Lama-lama uang 5 juta itu habis kalah. Dan ternyata setelah kalah, dia merasa, loh ada kok kemungkinan menang itu banyak kok. Akhirnya dia mulai uangnya sendiri dikeluarkan. Tabungannya habis. Akhirnya utang. Nah, dan utangnya sekarang utang pinjol. Pinjaman online. Wah saudara, akhirnya uangnya habis, pinjamannya banyak. Akhirnya dia tidak bisa membayar, dikejar-kejar debt collector. Saudara, banyak ya hamba-hamba Tuhan yang terlibat itu. Hati-hati saudara, para mahasiswa teologi, kita tidak kebal terhadap semua itu. Dunia menawarkan menarik, kamu dapat kaya, kamu sekejap kamu dapat uang banyak. Hati-hati kalau saudara dicetak oleh dunia ini, terbentuk sudah saudara serupa dengan dunia. Jadi itu yang pertama, bagaimana kita bisa berani bertampil berbeda dengan dunia. Yang pertama, kita harus berani berkata tidak. Nah saudara, memang untuk berani berkata tidak itu tidak gampang ya. Kita akan dibenci dan dianggap oleh dunia kita ini aneh. Dan banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak berani berkata tidak karena takut dikucilkan oleh lingkungannya. Akibatnya apa? Mereka terlibat di dalam dosa yang ditawarkan dunia. Saya pernah ketemu dengan anak muda di satu gereja, dia katakan, Pak, saya jatuh di dalam dosa ini. Karena apa Pak? Saya dulu awal mulanya itu ditawari oleh teman saya, ayo nonton film porno. Saya itu pertama tidak mau. Oh enggak, aku tidak mau. Aku anak Tuhan, aku orang Kristen. Nah kamu itu laki-laki itu mosok tidak mau, kamu banci, kamu bukan laki-laki. Akhirnya saudara, dia katakan saya ditolak, saya dikucilkan, saya tidak ada temannya. Akhirnya karena saya tidak mau seorang diri, saya tidak mau tidak punya teman, akhirnya saya ikut-ikutan. Akhirnya dia jatuh di situ. Hati-hati ya saudara, nanti saudara melayani Tuhan di gereja itu banyak godaan-godaan yang aneh-aneh ya. Saudara harus berani berkata beda, berani. Walaupun kalau kita mungkin dibenci, ditolak, tidak ditemani, tidak apa-apa. Memang dunia seperti itu. Tapi kita harus berani berkata tidak. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai masuk ke dalam cetakan dunia. Yang pertama, kita harus berani berkata tidak. Yang kedua, saudara perhatikan di dalam ayat berikutnya. Tetap di dalam terjemahan J.B. Phillips, dia mengatakan begini. Jangan biarkan dunia sekitar Anda menekan Anda masuk ke dalam cetakannya. Tetapi, perhatikan ya, biarkan Tuhan membentuk kembali pikiran Anda dari dalam. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana? Yang kedua yaitu pembaharuan budi. Itu artinya apa? Pembaharuan pikiran kita. Dalam terjemahan Phillips tadi mengatakan luar biasa. Kita akan diganti ya. Tuhan membentuk kembali pikiran Anda. Jadi saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan pembaharuan budi itu? Pikiran kita itu harus diperbaharui. Pikiran lama kita harus diganti dengan pikiran yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan pembaharuan budi? Di dalam terjemahan bahasa
Yunaninya itu memakai kata metamorfo. Itu untuk kata berubah lah ya. Itu sebuah akar kata yang kemudian membentuk kata metamorfosis. Metamorfo itu mengandung arti apa? Diubah menjadi ke yang lain. To change into another. Berubah menjadi bentuk yang lain. Dengan kata lain tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Jadi apa yang dimaksud dengan perubahan pembaruan budi itu artinya apa? Secara total kita diganti pikiran kita. Seperti kalau saudara punya komputer ya, kalau itu ada kena virus, rusak, itu tidak cukup hanya antivirus, dibuang virusnya, tetapi harus sungguh-sungguh hard disknya diganti, sesuatu yang baru sehingga bersih, kembali bersih, kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti manusia lama kita, Rasul Paulus katakan kita harus menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Itu maksudnya hidup yang pikiran yang diperbarui itu apa? Bukan dengan pengemahan kita dikasih begini begitu. Enggak, tetapi kita sungguh-sungguh mengalami pembaruan secara total, diubah, diganti oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, pikiran lama kita harus diganti dengan pikiran yang telah diperbarui oleh Tuhan. Makanya hidup kita harus dikendalikan oleh pikiran yang sudah mengalami pembaharuan. Bagaimana buktinya bahwa pikiran kita sudah diperbaharui? Pikiran kita harus tidak lagi fokus kepada diri kita, tetapi fokus kepada Allah. Jadi itu yang dimaksud dengan pembaharuan budi. Pikiran kita tidak lagi fokus kepada diri kita, tetapi fokus kepada Allah. Jadi saudara, kita bukan berpikir apakah perbuatan saya ini membuat saya senang atau tidak. Apakah apa yang saya pikirkan, apa yang saya buat itu sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu yang paling penting. Kita juga jangan berpikir apakah perbuatan saya itu menyenangkan orang lain. Karena sesuai dengan gaya hidup yang ditawarkan mereka. Ataukah kita berpikir apakah yang saya lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak di dalam hidup kita. Nah, jadi itu saudara-saudara, jadi pikiran kita mulai berubah. Kalau dulu, wah saya melakukan ini, wah saya nonton film-film porno, saya melakukan free sex, saya terlibat dalam judi online, saya terlibat di dalam korupsi, itu menyenangkan saya. Itu wah baik yang saya membuat saya happy, membuat saya bahagia. Tapi sekarang tidak. Mari saudara ingat, kita ini adalah warga negara surga. Maka pikiran kita harus fokusnya kepada Tuhan. Apakah perbuatan saya? Apakah pikiran saya? Apakah ucapan saya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan atau tidak? Menyenangkan Tuhan atau justru Tuhan benci, Tuhan jijik melihat semuanya itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita sebagai calon-calon hamba Tuhan, kita ingin hidup kita menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan orang lain sehingga kita ikut-ikutan mereka. Saudara, saya pernah ada laporan ya waktu pelayanan salah satu mahasiswa. Bagus pelayanannya, korbannya bagus, tetapi ada sesuatu yang akhirnya menjadi masalah. Karena apa? Karena dia ikut-ikutan anak-anak muda. Pakai baju, maaf ya, anak-anak muda itu kan biasanya pakai baju, pakai rok mini ya, pakai kadang-kadang celana pendek dan sebagainya. Saudara, dia suatu hari oleh teman-teman anak muda diajak, ayo lesu, pakai baju ini, pakai seperti ini, pakai itu. Nah, karena dia takut mungkin anak-anak muda tidak mau lagi dengan dia, nanti ditolak. Akhirnya ikut-ikutan saudara. Jadi hamba Tuhan ini, maaf ya, pakai baju-baju itu you can see saudara. Pakai celana yang pendek. Yang akhirnya ketika majelis pas ke rumahnya dia lihat, loh kok pakaiannya kok begini. Akhirnya jadi masalah. Hamba Tuhan kok pakaiannya sama dengan anak-anak muda. Ya, pakai baju yang you can see.
kemudian pakai kalau pakai rok mini, pakai sepatu jinjit dan sebagainya. Saudara enggak dilarang pakai baju-baju yang merek-merek, enggak apa-apa, tapi harus lihat modenya. Karena sekarang ini mode pakaian wanita itu aneh-aneh, betul ya. Kalau pria kan biasa ya, kalau pria mungkin ya celana pendek, kaos itu oke. Tapi kalau perempuan itu biasanya pakaian itu aneh-aneh ya. Ada yang kekurangan kain ya saudara, maaf ya, itu pusernya kelihatan ya, kadang-kadang tangannya itu tidak tahu putus sebelah dan sebagainya, aneh-aneh itu. Dan ini ikut-ikutan itu akhirnya menjadi sorotan. Nah saudara, kita harus berbeda, kita harus mengalami pembaruan. Apakah itu menyenangkan saya? Apakah itu menyenangkan anak-anak muda saya? Atau apakah ini menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan? Nah saudara, ayo kita belajar untuk mengalami pembaruan budi. Bagaimana caranya kita mengalami pembaruan budi? Tidak bisa dengan cara lain. Kita harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan. Mengapa di sini setiap pagi sebelum melakukan aktivitas saudara ada saat teduh, meditasi. Ini untuk menolong saudara, untuk saudara akhirnya sungguh-sungguh pikiran saudara dibentuk, mengalami renewing your mind, perubahan pikiran kita, bukan menyenangkan saya tapi menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Ayo kita dekat, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, dan saudara-saudara kita harus selalu mendengar dan mentaati suara Roh Kudus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. Saudara, kita bersyukur dan nyata ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Ada namanya hati nurani. Ketika kita mau berbuat dosa, mungkin teman-teman ya, orang-orang di dunia mengajak kita, menawarkan itu, lalu Roh Kudus katakan jangan. Ingat, kamu hamba Tuhan, kamu anak Tuhan, kamu warga negara surga. Saudara, seringkali mengapa banyak akhirnya tetap jatuh? Karena kita memadamkan suara Roh Kudus. Kita tidak mau dengar, kita menuruti pikiran kita, keinginan kita, akhirnya kita bungkam suara Roh Kudus. Saudara-saudara, kita mulai di kampus ya. Kalau ada sesuatu yang kita mau lakukan, misalnya saudara tidak punya duit, lalu tiba-tiba saudara masuk ke kamar temannya, ada dompet. Roh Kudus ingatkan, jangan ya, itu bukan punyamu. Jangankan di dompet ya, di lemari es ya. Saudara mungkin lagi lapar, lagi haus, dibuka kok ada makanan, kok kelihatannya enak ini. Ya, hati-hati saudara ya. Roh Kudus katakan jangan. Itu bukan punyamu, itu punya temanmu. Termasuk hal-hal yang sepele, mungkin hanya odol, sabun. Ayo kita mulai ya, saya ingatkan ini khususnya untuk mahasiswa yang baru juga saudara, hidup dalam asrama, hati-hati, kita bisa jatuh. Kita mulai di sini, kita belajar untuk apa? Mengubah pikiran kita. Berani berkata tidak dan mendengarkan suara Roh Kudus. Ketika saudara menghadapi ujian, hati-hati saudara, tantangan yang terbesar mahasiswa itu, saya tidak bicara mahasiswa di luar, banyak mahasiswa teologi yang masih nyontek, tidak jujur. Karena mungkin malam waduh tidurnya kemalaman, akhirnya pusing, tidak bisa kerjakan itu, akhirnya kita mulai tidak jujur. Roh Kudus ingatkan, jangan ya, kamu itu mahasiswa teologi ya, calon hamba Tuhan. Ayo kita tinggalkan itu. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga kita bisa menjadi berbeda dengan dunia ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita berani tampil beda dengan dunia ini? Mengapa? Karena dunia telah rusak. Karena kita ini warga negara surga. Bagaimana caranya? Pertama, kita berani berkata tidak terhadap tawaran, jangan mau dicetak masuk di dalamnya. Dan yang kedua, ayo kita mengalami pembaruan pikiran kita. Memikirkan bukan apa yang menyenangkan saya, tetapi apa yang menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu untuk kami mengalami pembaruan budi. Berbeda dengan dunia yang telah dirusak oleh dosa. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya mendengar
dan melupakan, tapi mampukan kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari bersama-sama sebagai umat yang telah percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti firman Tuhan yang sama-sama kita sudah dengarkan, bahwa sebagai orang percaya, kita harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan senantiasa memancarkan terang Kristus bagi banyak orang. Jadikan aku saluran berkat. Silakan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kepada setiap kami berbagai macam tawaran dunia. Tetapi biarlah kami berani tampil beda untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dimanapun kami berada.
Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk tahun ini semester yang baru. Kami berdoa untuk setiap kegiatan kuliah kami. Tuhan berkati setiap kami mahasiswa-mahasiswi untuk memampukan, untuk bisa menjalani setiap perkuliahan kami dan mengatur setiap waktu kami dengan baik tempat ini Tuhan sebagai proses pembentukan kami untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap para dosen yang mempersiapkan setiap materi-materi yang akan disampaikan dalam kuliah. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka dan bisa mengatur waktu untuk bisa memberikan pengajaran yang baik bagi setiap kami mahasiswa-mahasiswi. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan di tahun ini negara kami boleh akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Tapi Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan hikmat pada setiap pemimpin-pemimpin yang terlibat, pemimpin yang baru, presiden dan sejajarnya. Tuhan terus memberikan kekuatan apapun yang menjadi program, biarlah mereka bisa mempertanggungjawabnya dengan jujur dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah setiap persembahan bisa menjadi berkat dan bisa mengelola dengan baik untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Dan doksologi akan disampaikan oleh Pendeta Agung Gunawan. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dalam persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali, ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.